Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajir Adiski dengan NIM 2311532004. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas besar mata kuliah Image Processing, yaitu sebuah aplikasi web interaktif bernama QR Vision Pro. Aplikasi ini untuk mendeteksi dan menghasilkan QR Code menggunakan teknologi computer vision berbasis Python. Sebelum masuk ke demonstrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu QR Vision Pro, mengapa dibuat, dan teknologi apa yang digunakan. QR Vision Pro adalah aplikasi web yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah scan QR Code. Pengguna bisa mengunggah gambar berisi QR Code atau langsung mengunggah menggunakan kamera, dan aplikasi akan membaca isi QR Code tersebut secara otomatis. Kedua yaitu ada generate QR Code. Jadi pengguna juga bisa membuat QR Code sendiri untuk berbagai keperluan seperti menyimpan tautan, informasi WiFi, nomor telepon, email, hingga koordinat GPS, lalu mengunduhnya dalam format gambar PNG. Selain dua fungsi utama tadi, aplikasi ini juga dilengkapi dengan dashboard statistik yang menampilkan grafik interaktif menggunakan penggunaan aplikasi, lalu ada riwayat aktivitas yang tersimpan di database, dan juga sistem login dan registrasi pengguna. Kenapa topik ini dipilih? Karena QR Code itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari QRIS untuk pembayaran, menu digital restoran, absensi, verifikasi tiket konser. Mempelajari cara kerja deteksi QR Code secara teknis memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai teknik image processing yang kita pelajari di kuliah, seperti konversi ruang warna, peningkatan kontras, dan thresholding. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja secara teknis. Untuk database itu menggunakan SQLite sebagai databasenya, karena ringan, tidak perlu server terpisah, dan sudah built-in di Python, dan cocok untuk skala aplikasi seperti ini. Databasenya itu memiliki 3 tabel utama, yaitu ada tabel user untuk menyimpan data akun pengguna, yaitu username dan password. Ini yang digunakan untuk fitur login dan registrasi. Lalu yang kedua ada tabel scan history. Setiap pengguna berhasil scan QR Code, data seperti isi QR Code, tipe konten, confidence score, dan waktu inferensi dalam milidetik otomatis tersimpan di sini. Data ini kemudian ditampilkan di dashboard dan halaman riwayat. Lalu yang ketiga ada tabel generated QR, yaitu untuk menyimpan riwayat setiap QR Code yang pernah dibuat oleh pengguna. Algoritma deteksinya atau multi method pipeline-nya. Bagian paling penting untuk aplikasi ini adalah pipeline deteksi QR Code multi method. Artinya sistemnya itu bukan hanya mengandalkan satu cara untuk deteksi QR Code, tapi menggunakan beberapa metode secara berurutan seperti tangga cadangan. Langkah satunya itu gambarnya itu diunggah oleh pengguna, lalu dikonversi dari format PIL ke array NumPy, lalu dikonversi ke format BGR yang digunakan OpenCV, dan juga grayscale untuk pemrosesan selanjutnya. Langkah 2-nya, sistem itu mencoba mendekode QR Code menggunakan library PySbar yang merupakan binding Python untuk ZZBar, salah satu library barcode decoder paling cepat dan akurat yang ada. Lalu yang ketiga, misalkan jika PySbar gagal, misalnya karena gambarnya kurang kontras atau pencahayaan tidak merata, sistem menerapkan teknik CLAHE, yaitu Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, yang berguna untuk membagi gambar menjadi kotak-kotak kecil dan menyamakan histogram setiap kotak secara independen. Ini sangat efektif untuk gambar QR Code yang terlalu gelap atau terlalu terang di sebagian area. Setelah CLAHE diterapkan, PySbar dicoba lagi. Lalu langkah keempat, jika masih belum berhasil, sistemnya beralih ke OpenCV QR Code Detector, decoder bawaan OpenCV yang menggunakan pendekatan berbeda dari PySbar. Lalu yang kelima, jika masih gagal lagi, sistem mencoba Otsu thresholding, teknik binarisasi otomatis yang mengubah gambar menjadi hitam putih dengan nilai threshold yang dihitung secara statistik. Lalu yang terakhir, sistem mencoba memperbesar gambar 2 kali lipat menggunakan interpolasi bilinear, karena QR Code yang terlalu kecil dalam gambar seringkali sulit dideteksi. Lalu setelah QR Code terbaca, sistem mengklasifikasikan isinya menggunakan regular expression, apakah isinya sebuah URL, WiFi, nomor telepon, email, koordinat GPS, angka, atau teks biasa. Lalu framework yang digunakan itu adalah Streamlit.
Antara membuka web ini dibangun menggunakan Streamlit, framework Python yang memungkinkan pembuatan aplikasi web data science tanpa harus menulis HTML atau JavaScript. Semua template dikendalikan dari file Python, kustomisasi visual seperti dark theme dan warna dilakukan melalui injeksi CSS custom. Lalu untuk demonstrasi aplikasinya, yang pertama itu ada login. Di sini ada akun demonya dengan username demo dan passwordnya demo 123. Kita coba masuk. Lalu klik enter. Setelah login berhasil, kita langsung masuk ke halaman beranda yang menampilkan statistik penggunaan kita, total scan, rata-rata waktu, inferensi, dan lain-lain. Lalu kita coba scan QR dari gambar. Masuk ke scan QR. Nah, di sini mungkin kita cari dulu apa yang pengen kita scan. Misalkan kita cari sebuah gambar WiFi ini, kita screenshot. Lalu kita balik, kita upload. Kita masuk ke picture, screenshot, gambar terakhir. Nah, ini open. Nah, hasilnya muncul. Di sebelah kiri ada gambar asli yang diunggah, di sebelah kanannya kita bisa lihat QR code-nya berhasil terdeteksi dengan batch tipe kontennya. Nah, isi QR code-nya tampil. Lalu confidence score-nya itu ada 99%, artinya sistem sangat yakin dengan hasilnya. Waktu inferensinya 18,2 milisecond. Dan metode yang digunakan adalah Pizbar. Nah, ini karena tipenya URL, jadi ada tombol buka URL yang langsung membuka tautan di browser. Jadi kalau kita tekan, nah dia bakal masuk ke link yang ternyata ini adalah link YouTube, bukan link free wifi. Ini karena untuk ngeprank gitu. Lalu kita coba scan dari kamera, berarti saya gunakan device lain untuk QR code-nya. Sebentar, kita masih menggunakan QR yang sama. Kita masuk ke webcam. Nah, di sini kita tampilkan ini kita tag foto, kita tunggu. Nah, setelah foto diambilnya itu sistem akan langsung memproses dan menampilkan hasilnya. Itu QR code berhasil terdeteksi. Dan masih sama ya, tadi kalau kita buka masih menuju link yang sama, yaitu link YouTube. Click and roll. Lalu kita coba fitur generate QR code. Nah, pada fitur ini ada form konfigurasi. Saya pilih tipe kontennya itu URL. Kita masukkan saja misalkan random video-video YouTube, misalnya YouTube. Nah, misalnya pin. Kita salin kodenya, lalu kita masukkan URL-nya. Ini untuk kustomisasi tampilan saja. Lalu kita generate QR code. Maka QR code-nya berhasil dibuat dan disimpan ke riwayat. Nah, kita bisa menyimpan QR code-nya dalam format PNG. Kita download. Selesai, maka kita akan langsung tes menggunakan scan QR tadi. Ini apakah berhasil atau tidak. Kita tekan upload. Download QR code 1. Kita buka. Nah, QR code-nya berhasil terdeteksi lagi dengan confidence score-nya, waktu inferensi, dan metodenya itu Pizbar. Kita buka. Nah, sesuai, dia masuk ke video pin tadi yang di YouTube. Kita coba juga untuk WiFi, mungkin kita generate WiFi.
Nama wifi nya itu saya pakai wifi yang saya gunakan saja, Kosmainan. Password wifi nya itu adalah gang sempit 123. Ini skip saja ya. Kalau kita generate QR code, nah ini saya coba scan pakai HP. Saya rekam layar dulu pakai HP. Mulai rekam layar. Nah ini saya matikan wifi nya. Saya coba login tapi menggunakan QR code. Nah ini kita scan. Nah dia bakal nyambung langsung masuk. Mungkin supaya lebih aslinya kita lupakan dulu. Nah jadi biar dia nggak otomatis masuk tadi ya kan, kita ulang. Nah langsung masuk. Jadi ini juga berhasil untuk tipe konten yaitu wifi. Lalu untuk dashboard statistiknya, ini halaman dashboard itu di bagian atas ada 4 metric car, itu ada total scan, rata-rata inferensi, rata-rata confidence, dan jumlah tipe yang terdeteksi. Di bawahnya ada 4 grafik interaktif, yaitu ada pie chart, distribusi tipe QR code yang pernah di scan, lalu ada bar chart, aktivitas scan harian, lalu ada histogram, distribusi waktu inferensi, lalu ada box plot confidence score per tipe. Semua grafik interaktif ini bisa di hover untuk melihat detail, di zoom, bahkan diunduh sebagai gambar. Lalu untuk riwayat, nah ini ada riwayat QR, scan QR, dan generate QR. Ada 2 tab. Jadi semua aktivitas itu tersimpan di database SQLite dan bisa dilihat di sini. Setiap entry bisa diklik untuk melihat detail lengkapnya. Tadi kita masukkan YouTube ini kan, coba kita cek, buka URL. Nah masuk ke video Pinipin tadi yang terakhir kita buka. Ini sudah ada QR sebelumnya juga. Baik, mungkin demikian demonstrasi aplikasi QR Vision Pro ini. Aplikasi ini mengimplementasikan web dan image processing multi-method menggunakan Pixbar, Clahe, dan OpenCV dengan dekorasi 100% pada gambar berkualitas baik. Dibangun dengan Streamlit dan SQLite, dilengkapi fitur generate QR code, dashboard analitik, dan sistem login beserta riwayat aktivitas. Aplikasi juga sudah dideploy secara online dan dapat diakses melalui link yang tersedia di laporan. Ini sudah saya deploy menggunakan Streamlit. Jadi ini sudah online, bisa diakses mana saja. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.